Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan kita bersyukur atas tetapnya kita dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita langsung saja melanjutkan pembacaan kitab fikih Muyassar. Kita sudah sampai materi bab sholat Jumat. Dalam bagian pasal hari ini kita akan bacakan perbuatan yang haram dilakukan pada saat sholat Jumat. Pada sholat Jumat ada sunnah-sunnah, ada juga perbuatan yang dilarang. Mungkin kita sudah tahu, tapi saya bacakan saja. Pada sholat Jumat itu ada khutbahnya. Ketika khutbah disampaikan, dilarang kita berbicara. Bahkan sunnahnya itu ketika kita memasuki masjid, setelah baca doa masuk masjid, sholawat atas Nabi, terus doa, terus tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat, terus kita duduk diam sekalipun khutbah belum disampaikan, berzikir. Kalau baca Quran silakan, tapi tidak keras, tidak mengganggu saudara kita yang masih melaksanakan sholat. Ini ada di antara kita baca Quran, dia berusaha mengecilkan suaranya, tetapi masih terdengar oleh orang yang di sebelahnya, apalagi yang di sebelahnya masih sholat. Itu mengganggu orang yang sholat. Nah, ketika khutbah sudah disampaikan, dilarang berbicara. Tidak ada aktivitas yang lain kecuali kita mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah, disunahkan pula kita memandang wajah khotibnya. Jadi jangan ada yang ngumpet, ya, karena ada jamaah yang datang itu berusaha ngambil tempat strategis
strategis untuk nggak perhatikan khutbah atau mau tidur atau apa. Apalagi banyak tiang nih, bersembunyi di balik tiang itu melanggar sunnah. Sunnahnya itu khotib menyampaikan, kita memandang dan kita khotibnya bisa melihat kita. Jadi dilarang berbicara. Para ulama mengatakan haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhtub fahuwa kal himar yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat saat khatib berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa tumpukan kitab yang tebal-tebal. Disifati seperti himar yang membawa kitab-kitab tebal-tebal. Kita tahu yang membawa kitab tebal-tebal ada permisalan di dalam sholat Jumat, ya. Dalam surat Jumat Allah berfirman, kamasalil himari yahmil asfaro. Ya. Untuk siapa itu? Dalam surat Al-Munafikun, ya. Surat Al-Munafikun diumpamakan orang-orang menjadi seperti himar yang membawa kitab-kitab. Nah, permisalan itu untuk munafik. Tidak untuk disamakan, tetapi tidak dikatakan sebagai munafik, tetapi ini perbuatan yang haram dikatakan oleh para ulama. Jadi berbicara saat khutbah, menyampaikan khutbah itu termasuk haram. Bahkan, nah ini yang jadi kendala, bahkan kita mengatakan kepada sebelah kita, teman kita, untuk diam, ansit, diam, itu dia tidak mendapatkan Jumat. Dikatakan sebagai orang yang telah lagha, mengucapkan kata-kata batil yang tertolak. Nah, ini kita memang menjadi repot, ya. Kalau anak-anak ada yang berbicara saat khatib berkhutbah, terus ada di antara kita yang mengingatkan anak-anak supaya tidak berisik, bagaimana? Anak-anak berisik mengganggu. Terus diingatkan, persoalannya jadi rumit. Tetapi berisiknya anak-anak sehingga mengganggu kelangsungan khutbah, dengan mengingatkan anak-anak, maka lebih baik mengingatkan anak-anak daripada berisiknya berlangsung terus. Maka di suatu masjid atau di masjid kita ada petugas yang mengingatkan anak-anak sebelum khutbah berlangsung. Dalam sebuah hadis
Rasulullah bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Bila kamu berkata kepada kamu, diam saat imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat lagha. Lagha itu perkataan yang batil, yang tertolak, atau perkataan yang sia-sia. Jadi itu haram dalam kategori perbuatan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang tercela, terlarang. Sebaiknya dihindari. Bagaimana mencegah anak-anak? Perlu diatur. Yang kedua, yang dilarang pada saat sholat Jumat, persoalan yang melangkai untuk memasuki sop yang kosong di depan, karena sopnya masih ada yang kosong di depan. Nah, kalau seandainya umatnya sudah paham, maka yang belakangan pasti dapat sop paling belakang. Karena kalau zamannya sudah paham, mengamalkan ilmunya, berilmu, mengamalkan ilmunya, pasti sop terdepan rapat duluan, sehingga tidak ada celah sop yang kosong di depan, lalu orang-orang melangkahi pundak-pundak orang-orang. Ya. Nah, karena itu belum terjadi, paling tidak di masjid kita ini, maka ada orang yang melangkahi. Bagaimana? Tidak perlu melangkahi orang-orang. Antara melangkahi orang-orang dengan keharusan kita mengisi sop terdepan, maka larangan lebih didahulukan. Kita menahan diri untuk dapat keutamaan sop terdepan karena ada yang kosong. Tapi larangan dalam sholat Jumat pada saat khotbah lebih diutamakan. Maka kita tahan diri, tidak melangkahi orang-orang. Nanti setelah iqamah, orang pada beri, barulah disempurnakan, diisi yang kosong itu. Ya, peringatan ya. Jadi sekalipun ada sop kosong, tetapi itu keutamaan aja, sunnah, tapi ada larangan kita melangkahi pundak orang-orang. Melangkahi pundak gimana-mana. Misalnya kita pisahkan dua orang pundaknya, terus kita langkah. Kalau kita berjalan sementara tidak melangkahi, nggak apa-apa. Ya, misalnya ada yang kosong di depan, kita bisa jalan tanpa melangkahi, nggak apa-apa. Tapi ini melangkahi pundak. Ya. Rasulullah pernah mengingatkan seseorang ketika beliau sedang berkhutbah, ada orang yang melangkahi pundak-pundak orang lain. Maka Nabi mengatakan, "Ijlis, duduk kamu. Ijlis faqad adaita, sungguh kamu telah mengganggu." Ya, orang yang sedang dengarkan khutbah terus dipegang pundaknya terus dilangkahi, kan mengganggu. Dia menjadi konsentrasi terganggu. Nah, ini patut diperhatikan ya. Dan melangkahi pundak orang-orang itu dapat menyakiti mereka yang sholat dan mengganggu mereka.
sehingga tidak berkonsentrasi mendengarkan khutbah. Jadi melangkahi pundak-pundak orang tidak boleh, haram. Terus larangan berikutnya, makruh memisahkan dua orang yang sedang duduk. Makruh memisahkan orang, misalnya orang mau masuk nih, semuanya sudah rapat, tapi ada sedikit celah. Kalau digeser kan bisa gitu. Geser dikit bisa masuk orang. Dengan cara memisahkan orang itu makruh, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, man iktasala yaumal jum'ah thumma raha falam yufarriqu baina isnain fasalla ma kutiba lahu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, seterusnya hadisnya panjang, kemudian dia berangkat lalu tidak memisahkan di antara dua orang, lalu dia sholat sebanyak yang ditetapkan baginya, maka diampuni baginya antara Jumat yang satu sampai Jumat berikutnya. Jadi ada hadis yang melarang kita memisahkan dua orang. Kalau longgar bisa terisi dua orang, namanya tidak memisahkan. Tetapi dengan kita memisahkan orang itu namanya dilarang. Sekalipun larangannya makruh ini berdasarkan keterangan hadis, tapi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya orang yang memisahkan itu apa? Permisi sedikit. Satu sisi kita disuruh mengisi sop terdepan, sisi lain kita dilarang memisahkan orang. Terutama dalam sholat berjamaah Jumat. Jadi kesimpulannya memang kalau jamaahnya paham mesti sudah rapat. Orang sudah masuk duluan, pasti yang pertama dapat sop yang pertama. Sopnya tidak longgar sehingga seseorang memungkinkan masuk. Jadi begitu ketentuan pada hari Jumat. Jadi pertama dilarang berbicara. Kita mengatakan sama teman kita diam saja, termasuk perbuatan yang tertolak. Terus haram juga melangkahi pundak-pundak orang, karena untuk mengejar yang utama sebaiknya kita tidak melangkahi orang, dan biarlah nanti pada saat iqamah orang sudah berdiri, maka yang longgar itu bisa diisi. Terus larangan memisahkan dua orang juga termasuk yang dilarang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, baik. Mungkin yang dicatat oleh ulama ini hanya itu. Dalam kitab-kitab lain tentu banyak larangan-larangan pada hari Jumat. Seperti orang yang duduk dengan duduk bersandar kepada tangannya, tidak boleh. Apalagi duduknya selonjor, tangannya dibelakangin. Gimana itu? Nah, itu nggak boleh. Gimana praktekkan? Duduk selonjor, tangannya ke belakang. Nah, gitu. Nah, dalam sholat Jumat nggak boleh itu. Terutama dalam sholat Jumat. Tetapi larangan itu semuanya. Terus bersedekap. Nah, itu begitu tuh. Itu terus biar pada lihat. Nah, begitu, nggak boleh itu. Emang apalagi senderan ya. Senderan begitu. Paling enak itu. Ada lagi yang senderan satu tangan. Nah, bersenderan satu tangan begitu, termasuk sandaran nggak boleh. Ya begitu. Larangan duduk ketika mendengarkan khutbah kan enak. Baik. Nah, seseorang dapat sholat Jumat, bagaimana caranya? Ketika datang terlambat, pasal berikutnya nih, pasal ke-7, ketika datang terlambat untuk sholat Jumat, batasannya apa dia dapat Jumat? Ada yang mengatakan kalau tidak dapat khutbah tidak dapat Jumat. Tapi ketentuan sholat Jumatnya batasannya apa? Nanti orang tidak dengarkan khutbah karena datangnya terlambat. Ada hadis lain menerangkan bahwa dia tidak termasuk orang yang dicatat oleh malaikat. Malaikatu ala abwabil masajid. Wa indahum suhuf yaktubunan nas. Para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid pada hari Jumat. Bersama mereka ada lembaran-lembaran kitab catatan. Mereka mencatat orang-orang yang datang sampai ketika imam berkhutbah, imam sudah keluar menyampaikan salam dan berkhutbah, maka malaikat menutup lembaran-lembarannya. Tidak mencatat lagi. Kemudian malaikat duduk di Jumat itu mendengarkan khutbah. Itu tidak mendapat catatan, tidak dicatat lagi orang yang datang. Tapi bukan berarti mereka tidak mendapat Jumat. Dalam hadis Abu Umamah ditanya sama Abu Ghalib radhiyallahu anhu, tapi bukankah orang yang datang terlambat mereka masuk ketika khutbah berlangsung, mereka tetap dapat Jumat kan? Kata Abu Umamah, iya, tetapi bukan termasuk orang-orang yang mendapat catatan, karena malaikat sudah menutup buku catatannya. Nah, apa orang dapat Jumat ketika datang terlambat? Kata Nabi dari hadis Abu Hurairah secara marfu, man adraka minal jum'ati rakaah faqad adrakas shalah.
Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan Jumat. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau orang datang terlambat mendapatkan 1 Jumat, 1 rakaat. 1 rakaat itu dapatnya gimana? Imam sudah berdiri ke rakaat kedua, dia datang, bisa mengikuti rakaat kedua. Itu sholatnya Jumat dapat ya. Tapi barang siapa yang tidak dapat rakaat, misalnya imam sudah ruku rakaat kedua, dia baru datang, dia tidak dapat Jumat. Jadinya dia sholat zuhur 4 rakaat. Ya, orang itu tidak dapat Jumat, zuhur 4 rakaat. Kalau tiap Jumat begitu, maka naudzubillah min dzalik, dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang melalaikan itu 3 kali Jumat berturut-turut, maka disifati sebagai sifat orang munafik. Maka di sini jika mendapatkan kurang dari 1 rakaat, maka dia harus sholat duhur. Ada nggak orang yang datang nggak dapat Jumat? Pas datang imam sudah ruku atau sudah sujud rakaat kedua, baru masuk Jumat. Tapi dia teruskan saja mengikuti, terus melanjutkan 2 rakaat. Itu gak sah. Harusnya sholat duhur. Yang ke-8, sholat sunnah Jumat. Nah, sholat sunnah Jumat. Sholat Jumat tidak memiliki sunnah qobliyah. Ya, sholat Jumat tidak memiliki sholat sunnah qobliyah. Yang rawatib ya, qobliyah rawatib. Tidak ada sholat sunnah qobliyah rawatib. Namun tidak mengapa bagi siapa yang hendak sholat sunnah mutlak sebelum masuk waktunya. Boleh saja orang sholat sunat mutlak, mau sholat sunat mutlak 2 rakaat. Niatnya apa? Sholat sunat mutlak itu boleh. Bahkan Nabi mendorong orang-orang untuk sholat sunat sebelum khatib datang, berapapun didapatkannya. 2 rakaat belum datang, 2 rakaat lagi, terus 2 rakaat lagi, terus sampai imam memberi salam. Boleh, masih dilakukan. Berdasarkan hadis yang tadi, man iktasala yaumal jum'ah tsumma raha falam yufariqu baina isnain fa shalla ma kutiba lahu. Jadi tidak ada sholat Jumat qobliyah yang rawatib. Orang yang mengerjakan sholat sunat mutlak silakan saja, yang nggak apa-apa, yang mengerjakan juga nggak apa-apa. Nggak usah dicela. Maka bahkan mereka bisa dapat berapa rakaat kalau datangnya lebih awal, bisa dapat 10 kali salam, 8 kali salam. Nah, yang kedua, sholat sunnah rawatib Jumat adanya ba'diyah, adanya ba'diyah. Nah, yang ba'diyah itu sholat Jumat rawatib ba'diyah bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat.
berdasarkan hadis pertama, hadis muttafaqun alaih. Kana sholli ba'da Jum'ah rakaatain. Nabi SAW setelah Jumat sholat 2 rakaat. Terus juga beliau bersabda, idza shalla ahadukumul Jum'ah falyusalli ba'daha 4 rakaat. Bila salah seorang di antara kamu sholat Jumat, maka hendaklah sholat sesudahnya 4 rakaat. Hadis yang lain juga, man kana minkum musalliyan ba'da Jum'ah falyusalli 4. Barang siapa di antara kalian sholat Jumat, sholat sesudah Jumat, maka hendaklah sholat 4 rakaat. Hadis yang riwayat lain dari Ibnu Umar mengatakan, anna Nabi SAW kana yusalli ba'da Jum'ah sittan. Bahwa Nabi SAW sholat sesudah sholat Jumat sebanyak 6 rakaat. Dan Ibnu Umar juga melakukannya. Jadi silakan banyak. Nah, dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah merincikan, ya. Kalau sholat ba'diyah Jumat di masjid, ambil 4 rakaat. Kalau di rumah 2 rakaat saja. Jadi enggak sholat Jumat di masjid ba'diyah. Bahkan habis Jumatan sunnahnya Rasulullah sering berbicara dengan sebagian sahabatnya, terus baru sholat. Kalau sholatnya di masjid 4 rakaat. Kalau di rumah 2 rakaat. Nah, jadi 4 rakaat itu ditunaikan 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau di masjid. Kalau tidak dikerjakan di masjid, enggak sholat sunnah, pulang, maka di rumah 2 rakaat. Bagaimana yang 6 rakaat? 6 rakaat dikerjakannya di masjid. Karena Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi sholat setelah hari Jumat 6 rakaat, berarti dilihat oleh Ibnu Umar. Kan kalau sholat di rumah kan Nabi nggak dilihat. Ya, tentang sholat ba'diyah Jumat dikerjakan minimal 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Tadi ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk dikerjakan bisa kita amalkan juga. Kalau 2 rakaat di masjid, di rumah. Kalau di masjid 4 rakaat atau 6 rakaat. Boleh nggak ngerjakan sholat Jumat 2 rakaat saja? Boleh. 2 rakaat di masjid ya sudah boleh. Kan sunnah hukumnya. Begitu ya. Silakan, ada yang mau bertanya, tafadhol. Ya. Iya. Ya. Ini ketentuan yang sunnah. Sebaiknya orang duduknya rapat. Ketika 2 orang di depan, kalau kita bisa geser sedikit, mestinya bisa nih masuk.
geser dikit yang kanan atau geser dikit ke kiri atau keduanya bisa masuk. Boleh nggak kita lakukan begitu? Ini tidak memisahkan dua orang, tapi minta izin. Kalau sebelum khutbah nggak apa-apa, karena tidak ada yang diganggu. Kalau sedang khutbah berlangsung tidak, sebaiknya tidak, karena kita mengganggu orang mendengarkan khutbah. Tadi kan yang ditekankan mendengarkan khutbah itu jadi perbuatan yang wajib. Lawannya berarti perbuatan haram ketika ada yang mengganggu berbicara, maka pembicaraan itu atau kita mengatakan diamlah berarti menghilangkan konsentrasi orang. Jadi kalau sebelum Jumat khotib sebelum berkhutbah nggak apa-apa, kita minta geser dikit-dikit, baiknya permisi. Tapi kalau sedang khutbah bisa mengganggu konsentrasi. Yang kedua apa tadi? Oh ya, kotak amal. Nah, kotak amal memang cuma ada kotak amal tidak ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Apakah boleh menggeser kotak amal? Sebaiknya kotak amal diedarkan sebelum khutbah. Itu sebaiknya. Lebih baik lagi kotak amal tidak ada, karena berdasarkan kias ya, di zaman Nabi kan nggak ada yang beredar kotak itu beredar, nggak ada di zaman Nabi. Nah, kalau khutbah berlangsung orang jadi terganggu konsentrasinya, maka kotak amal tidak dilakukan ketika khutbah sedang berlangsung. Bagaimana kotak amal sebaiknya diedarkan? Sebaiknya tidak diedarkan. Tapi kalau tidak diedarkan bagaimana? Ya Pasim. Kalau tidak diedarkan gimana? Maka orang-orang mencari kotak Jumat, kotak amal itu. Nah, tapi kotak amal hanya makruh diedarkan ketika khutbah sedang berlangsung. Sebenarnya kotak amal itu gimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kotak amal ada, karena memberikan sarana untuk orang beramal. Apalagi udah terbiasa orang-orang pada mempersiapkan memasukkan uangnya ke kotak amal. Tetapi alangkah baiknya tidak diedarkan ketika khutbah berlangsung, karena mengganggu konsentrasi. Berapapun besarnya konsentrasi yang terganggu gitu. Orang dengan diedarkan kan, misalnya dia nggak memasukkan uangnya, kan pasti bergeser. Pasti itu namanya terganggu konsentrasi. Berapapun besarnya gangguan itu. Ya, sebaiknya ketika khutbah berlangsung maka tidak terjadi apa yang namanya pengedaran kotak amal itu. Kalau sebelum khutbah boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Hukumnya itu mubah. Tapi kalau mau mencontoh di zaman Nabi lebih abdul lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan diedarkan. Iya. Iya.
Udah nyoba? Ya, belum nyoba, siap-siap pendapatnya berkurang pada awal-awal. Pada awal pendapatnya berkurang, nanti kok nggak ada peredaran, nah itu di depan. Jadi hukumnya itu mubah saja, hanya ketentuannya tidak beredar ketika khutbah sedang berlangsung. Tetapi kalau mencontoh zaman Rasul sebaiknya tidak, karena kotak amal itu tidak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya kita akhiri kalau tidak ada. Semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirunahu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.